Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Halo Sobat Infra semua. Ya, ini ketemu lagi sama saya, Agung, di acara Expert Sharing Infra 2. Kalau biasanya kita kan ngundang ya, paling engineer, terus ada adcon, ada ya macam-macam lah ya. Ada pernah juga MK, tapi saat ini kita bakal ngundang seseorang yang beda ini di Expert Sharing Infra 2 saat ini. Ini mungkin merupakan ujung tombaknya sebenarnya di proyek kan kita di industri konstruksi di Infra 2 ini. Ujung tombaknya kan di proyek. Nah, di proyek ini ada pimpinan tertingginya. Pimpinan tertingginya itu kan manajer proyek. Nah, di saat ini nanti kita akan undang salah seorang dari manajer proyek yang di Infra 2 yang ya ini cukup membanggakan lah prestasi-prestasi yang sudah dicapai. Nanti kita bisa dengar langsung nih buat teman-teman semua, Sobat Infra 2 semua. Apa sih pengalaman yang bisa kita tarik, apa sih gimana cara menghadapi tantangan di lapangan dan sebagainya. Daripada lama-lama, langsung aja kita panggil bintang tamu kita. Silakan Bapak Wira. Yuhu. Baik, terima kasih. Ya. Om Agung, lebih enak Om Agung ya? Iya, silakan Om Wira, perkenalan dulu lah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman rekan Infra 2. Sebelum mulai mungkin kita yel-yel standar kita ya. Oh, siap. Semangat pagi. Pagi, Wika Jaya. Baik, tadi sudah disebutkan oleh Om Agung ya. Nama saya Muhammad Wira Utama. Asal saya dari Palembang, Sumatera Selatan. Saya masuk IKA itu pada tahun 2012. Alhamdulillah bisa bergabung di perusahaan yang besar ini. Kalau terkait latar belakang ya, ya, saya di dunia konstruksi termasuk masih baru, Om Agung. Cuman ada sedikit cerita kocak, yang menurut saya cerita kocak ya, terkait kenapa saya bisa masuk ke dunia konstruksi ini. Yang pertama, saat saya baru mendaftar kuliah. Saya mau daftar kuliah, itu teringat pesan orang tua, "Nak, nanti ambil PNS ya, pegawai negeri sipil." Oh. Jadi pas baca jurusan Cari yang ada sipilnya. Wah, langsung. Ini sipil ini. Ternyata di luar ekspektasi. Tidak segampang, ada koneknya tapi tidak segampang apa yang orang bilang pegawai negeri sipil gitu. Jadi di sini jauh lebih unik dan menantang untuk teknik sipil. Itu kalau menurut saya. Jadi awalnya ini ceritanya milihnya yang penting ada sipil otomatis jadi PNS gitu ya. Ya. Tapi ternyata setelah masuk kok nggak jadi PNS ya. Unik, ini menantang, wah luar biasa pokoknya. Malah kesasarnya di BUMN yang PNS bukan, PNS bukan, ini swasta juga bukan. Jadi sebenarnya kita ini abu-abu sebenarnya Pak. Nggak jelas kan, pegawai apa ya. Pegawai negeri sipil juga bukan, swasta juga bukan. Tapi tadi ada kata yang unik gitu Pak, menantang. Jadi tiba-tiba menerima tantangan ya berarti setelah kerja di Wika ini kan merasa, ternyata teknik sipil ini menantang. Mungkin bisa cerita dong, apa sih yang bikin ini menantang? Mungkin ada pengalaman di proyeknya yang kira-kira menantang dan gimana sih cara menghadapinya? Mungkin bisa sharing lagi Om Wira ini. Oke, baik ya, kalau kita bicara terkait pengalaman ya. Kalau bicara pengalaman, sebenarnya senior-senior saya, Bapak Ibu di luar sana jauh loh. Maksud tuh, pengalamannya jauh lebih banyak dibandingin saya. Malahan saya yang harus belajar lagi untuk mencari pengalaman-pengalaman lagi untuk saya bisa memanage suatu proyek itu bisa jadi lebih baik lagi. Cuman ada sedikit yang bisa saya sharingkan terkait dengan pengalaman. Waktu itu saya di Banjarmasin ditugaskan di proyek jembatan Sealala. Saat itu dari perusahaan kita ini menugaskan sebagai pelaksana utama pelut, di mana kalau menurut saya pribadi, konstruksi di jembatan Sealala itu cukup unik. Dan itu tadi, menantang. Menantang banget kalau menurut saya. Karena dengan struktur melengkung yang bentang pendek menggunakan cable stay, kemudian dengan pylon yang asimetris, itu semuanya benar-benar harus butuh pendetailan dan perencanaan yang matang. Kalau kita ngambil yang biasa kita pelajarin ya, PDCA ya, Plan, Do, Check, Action. Nah, hal-hal ini memang sangat dibutuhkan untuk dalam dunia konstruksi. Jadi kita merencanakan yang benar-benar perencanaan yang matang, bukan hanya merencanakan terus kasih
laporan dari perencanaan, tapi kita siapkan juga opsi 1 dari perencanaan situ, opsi 2 dari perencanaannya seperti apa, apabila ada perubahan-perubahan di masa pelaksanaan. Kemudian setelah perencanaan itu udah matang, dan tetap ya, semua fungsi itu sinkron. Jadi merencanakan bukan hanya kita sendiri yang merencanakan, aku misalkan pelut, wah aku rencanain metode bla bla, enggak. Tapi memang dari sisi komersialnya seperti apa, biar wish-wish itu tidak banyak. Dari sisi tekniknya seperti apa, biar metode kerja itu sinkron dengan kondisi real di lapangan. Safety-nya seperti apa, dalam arti safety, setiap metode kerja yang ada, itu harus benar-benar sinkron dengan safety-nya, dengan pengamanannya. Jadi semua fungsi itu sesuai dengan prosedur, dibungkus, kita jalani dengan benar. Itu kalau menurut saya ya. Jadi memang proyek CA Lala kemarin memang cukup menantang, dan alhamdulillah dengan dukungan semua fungsi, dan kemarin role model kita yaitu Pak Jamal selaku MP-nya dan teman-teman semua itu, kita bisa menjalankan proyek itu dengan ya menurut saya baik dan bagus. Berarti ini intinya di PDCA tadi ya, Opira ya. Jadi, salah satunya. Ya. Salah satunya kan kita gimana continuous improvement-nya di planning itu harus diperbaiki, memperhatikan kondisi proyek yang terjadi kan mesti berubah terus ya. Itu jadi kita harus gimana, kalau sekarang kan zamannya lagi akhlak nih, ini adaptif lah berarti ya. Kita harus bagaimana caranya kita seadaptif mungkin untuk membuat pekerjaan itu berjalan dengan lancar ya. Nah, tadi ini aku juga ngambil satu, ini kan berarti ada terjadi perubahan desain. Nah, ini perubahan desain kan kita berhubungan sama faktor eksternal ya, ya kayak stakeholder lah. Stakeholder yang kita hadapin kan, apalagi ini kan di CA Lala ini kan berarti di Banjarmasin ya kalau nggak salah ya. Banjarmasin. Banjarmasin ini kan berarti kita kan ini desain jembatan yang agak merepotkan. Ini biasanya kan PU-nya juga paling baru pertama nih. Nah, gimana? Mungkin ada kiat-kiat nggak sih? Gimana sih cara ngadepin kan? Mesti harusnya, oh Pak ini ngecornya gini, ternyata ganti cara dan sebagainya kan, ini harus menjelaskan ke stakeholder eksternal itu seperti apa ya. Nanti kalau kan ada macam-macam ya kan, ya cuma PU, mungkin ada Pemkot juga, ini Pak ini mau nutup jalan dan sebagainya. Nah, itu gimana sih cara ngadepin stakeholder eksternal yang relatif sulit untuk diajak ngobrol lah. Mungkin ada kiat-kiat khususnya lah. Oke. Benar sih, stakeholder itu salah satu hal yang penting ya. Sangat-sangat penting. Jadi kalau tadi sempat dibilang stakeholder yang sulit, aku coba mendeskripsikannya secara global dulu. Jadi memang kalau untuk menangani stakeholder yang sulit, kita yang pertama, kata kuncinya itu komunikasi yang baik. Komunikasi. Itu kata kunci yang pertama, komunikasi yang baik. Kemudian setelah komunikasi yang baik, kata sulit tadi, itu kata sifat ya. Bisa kita ubah dengan cara sikap dan sifat kita berinteraksi ke mereka, berkomunikasi yang baik ke mereka, sehingga mereka tuh ngerasa nyaman. Jadi apapun yang tadi disebut oleh Om Agung tadi, terkait pembahasan ini, kondisi seperti ini, itu kalau awalnya nyaman, komunikasi interaksinya enak dengan mereka, itu akan apa yang kita inginkan ataupun apa yang mau kita sampaikan itu akan bisa sesuai harapan. Tadi komunikasi itu yang pertama, komunikasi yang baik. Yang kedua, kita harus pahami karakter. Kalau menurut saya, pahamin karakter mereka. Karakter mereka ini saat komunikasi, saat berinteraksi atau rapat atau apa, mereka tidak mau dipotong saat membahas, atau mereka tidak mau pembahasannya terlalu seperti ini, terlalu bertele-tele. Kita pahamin karakter mereka. Tahu karakter mereka, dengan cara ini kita ikutin karakter mereka. Nah, itu bisa bikin suasana komunikasi itu atau interaksi itu bisa lebih efektif dan efisien. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau menurut saya, bergerak cepat dan aktif. Maksudnya gini, setiap ada arahan, setiap ada sesuatu di dalam ruang kerja dengan pihak eksternal, bersinggungan dengan pihak eksternal, itu kita harus action dengan cepat dan tepat. Itu menurut saya. Kenapa? Kalau kita lambat merespon, pasti akan menjadi sesuatu pemikiran baru. Ini orang disuruh gini, diarahin kayak gini, kok lambat itu. Tapi tetap dalam skupnya kita. Tapi kalau kita bisa selesaikan itu dengan cepat dan tepat, itu akan menarik hati mereka untuk lebih dekat ke kita sih. Kalau aku ya, aku nggak pernah pengalaman seperti itu. Dan yang terakhir itu timing. Kalau menurut aku timing. Jadi kita benar-benar memastikan timing yang tepat, waktu yang tepat untuk kita mengutarakan pendapat ataupun untuk kita berdiskusi ke mereka.
oh suasana mereka enak, kondisi mereka lagi ini gitu kan. Ada timing-timing yang tepat untuk kita mengutarakan sesuatu yang memang menurut kita mungkin ini urgensi ya, ataupun sesuatu yang menurut kita ini prioritas. Jangan kita ngucuk-ngucuk, Pak, wah ini harus diubah Pak metodenya, kondisinya jangan gini nih. Terus udah langsung kalau suasana hatinya jelek, iya, masuk, langsung nggak ini. usah mas. Iya, langsung kita pastiin dulu hal-hal tersebut, tanya dulu ke orang-orang sekitar. Ya itu sih 4 poin itu kalau menurut saya, Om Agung. Jadi kalau aku lihat nih lebih kayak ini ya, deketin cewek ya, Vira ya sebenarnya ya. Kita tadi kan maksudnya komunikasi yang baik, kita harus pengertian ya. Terus harus tahu sifat-sifat cewek yang mau kita deketin, jangan sampai salah kan. Habis itu harus tahu nih, oh kapan nih harus ngomong nih, gitu kan. Jadi mungkin kayak kepasangan kita lah Sobat Infra ya, tadi kita perhatikan. Jadi ternyata ketika kita di dalam dunia kerja itu sama kayak kita ke pasangan kita ya, perlakuannya harus seperti itulah. Perhatiannya itu macam-macam ya. Jangan cuman ya maunya aja. Oh, ini kalau pasangan ini kalau ada maunya aja baik-baikin enggak. Jadi harus dibaik-baikin terus. Ya, tetap jalin komunikasi dan hubungan baik saat masa pelaksanaan maupun sudah selesai enak. Itu sih. Ya karena ya Sobat Infra harus tahu ya, karena proses proyek ini kan nggak selama dalam masa proyek konstruksi aja, tapi kan setelah itu kita masih ada beberapa fase yang kita lewatin, ada beberapa pembicaraan lain yang perlu kita lakukan, dan itu kan kalau di dunia konstruksi yang kita kontraktual kan itu berhubungan dengan repeat order. Jadi memang kita itu harus komunikasi yang baik tadi, kita cepat tanggap, jadi ya jangan sampai tuh kita disuruh A, nanti ngerjainnya C, atau dan sebagainya, tanpa ada alasan yang tepat ya. Nah mungkin, ini lanjut lagi. Om Wira ini kan setelah tadi eksternal nih. Nah ini kalau segi internal nih, kan jadi kan sebagai, ini kan waktu di ala-ala itu kan sebagai MK ya, mesti kan ada pelaksana-pelaksana. Anggota di lapangan itu kan beda-beda ya, dari yang mungkin bapaknya udah senior banget, sampai yang junior banget, yang disuruh A, yang ngelakuin A. Apalagi senior kan biasanya punya ide sendiri, disuruh A, ngelakuin C. Nah itu gimana sih ngadepin, mungkin kayak ada anggota kita ya, misal kayak pelaksana itu, dia itu disuruh, Mas ini selesai seminggu, tapi ternyata dia, wah Pak itu 10 hari. Gimana sih cara motivating orang ya, motivasi orang dan sebagainya itu, biar dia bisa bekerja lebih sesuai keinginan itu gimana ya? Mungkin ada kiat-kiat lagi lah untuk menghadapi itu. Oke. Ini berdasarkan pengalaman ya. Jadi benar sih, banyak situasi-situasi yang beragam yang terjadi di project khususnya ya, unit project. Kalau dari pendapat saya, tetap apabila kita ada tugas untuk anggota kita ataupun ya tanda kutip bawahan kita, kalau bicara target dan tugas itu tetap harus kita sampaikan. Tetap harus fokus sampaikan bahwa ini tugas batas waktunya sekian, gitu. Karena biasanya tugas itu turunan dari pusat ke divisi, ke departemen, ke project, dan dari project didelegasikan ke fungsi masing-masing. Nah, jadi memang tetap harus kita sampaikan. Bro, misalkan, misalkan teman misalkan apa, ini loh, tetap loh kasih waktu loh. Ini 2 minggu harus selesai loh. Dipinta loh ini. Itu tetap harus kita sampaikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus cari benang merahnya terhadap kondisi kenapa sih tugas ini bisa jadi lama. Tadi kan salah satunya misalkan seminggu selesainya sampai 1 bulan misal gitu kan. Kenapa sih? Kita harus cari benang merahnya. Jangan kita hanya komunikasi satu arah. Ini tugas ya, aku minta laporan. Ini tugas ya, aku minta laporan. Itu kan komunikasi satu arah. Usahakan hindari komunikasi satu arah saat kita berinteraksi ke anggota kita. Dari bawah, tengah, atas, kanan, kiri pun harus seperti itu. Jangan kita komunikasi satu arah, cuma hanya menyuruh, memerintah, tetapi menunggu hasil. Usahakan, coba tanya, kendalanya apa sih? Lu sampai makan waktu seminggu gitu apa? Udah, kendalanya misalkan di fungsi ini, aku butuh data ini, Pak, aku butuh ini, katanya. Udah kita panggil. Duduk bareng. Ini nih, ada benang merah nih. Ayo kita benerin bareng-bareng nih. Kita lurusin benang merahnya. Kondisinya mereka butuh hal ini. Bisa nggak disiapin? 1 hari ya, targetin apa-apa gitu kan. Pasti akan ketemu solusi yang tepat dan cepat. Kalau kepala yang berpikir itu lebih dari 1. Tapi ingat ya, tetap dalam satu arah ya. Dalam arti satu arah komando, tetap dalam target yang ada. Dan juga gini, maksudnya tuh kasih mereka juga
ruang ataupun peluang untuk mereka mengeksplor. Nah, kita tetap monitoring, dalam arti monitoring, ya jangan kita main lepas, kita cek lagi gimana, sudah belum. Jangan juga kayak minum obat ya, sehari 3 kali gitu. Ya kasih waktu lah, sehari, 2 hari, atau 3 hari, seperti apa update-nya. Kita kasih mereka ruang eksplor untuk mereka berkembang dalam menyelesaikan tugas tersebut. Nah, itu menurut saya. Jadi mereka juga ngerasa, oh nggak tertekan gitu saat mereka mendapatkan tugas tersebut. Jangan sampai mereka tuh ngerasa, aduh, udah waktu mepet. Ya, kita juga pernah nggak jadi staff, ya. Pernah Kita jadi semua staff. jadi, aduh, waktu mepet ini bapak ini marah-marah, dikit-dikit ngetok pintu, nanyain ini. Nah, usahakan jangan sampai mereka ngerasa tertekan, beri mereka ruang eksplor untuk mereka menyelesaikan tugas tersebut. Dan jangan lupa, apabila mereka berprestasi, kita kasih reward ke mereka dalam pelaksanaan prestasi tersebut. Itu sih. Oke. Berarti ini kalau aku boleh simpulin sih, ke tim kita itu kita harus nentuin arah tujuan yang jelas dulu ya. Jadi apa sih goal yang mau kita capai? Isinya apa? Tapi jangan sampai, ya ini mungkin untuk anak-anak muda Sobat Infra ini kan banyak Gen Z nih mungkin Pak ya, yang muda-muda lah di bawah kita semua lah Om, belajar. Kita kan udah tua. Nah ini kan yang muda-muda ini kan biasanya ini orang tua ini tahu apa sih kan gitu kan pikirannya kan. Harus dibiarin berkembang gitu ya. Jadi teman-teman harapannya ya nanti kalau jadi pemimpin tuh juga seperti itu, karena kita ketika jadi staff dulu ini bapaknya nih tahu apa sih kerjaanku kan ya. Harapannya itu bisa kita kasih waktu dulu lah buat berkembang seperti apa sih yang dipinginin itu, yang penting kan goalnya ke situ kan Pak. Nah mereka pasti punya cara, tapi ketika cara itu ya jangan sampai dilepas. Tadi kan tetap kita lakukan monitoring lah, checkingnya itu kita ada lah. Jadi ada problem apa, nanti kita bahas bersama, dan itu akan menjadi kesimpulan untuk menjadi lebih baik lagi lah, seperti itu. Memang keren sekali sih Pak Wira ini. Tadi macam-macam ya, kita ala-ala tadi kan, terus tadi ada masalah lagi itu teknologi tinggi ya Pak ya, tadi kan ya, kalau nggak salah di ala-ala ya. Kan jembatannya ini melintir-melintir kalau nggak salah, terus kabel stay, itu pilonnya aneh banget bentuknya ya. Kalau teman-teman bisa lah lihat di YouTube di mana jembatan Sealala itu bentuknya keren banget lah sumpah. Itu kalau orang biasa mungkin lihat, wah ini arsiteknya keren. Sebenarnya itu yang keren teknik sipilnya yang bangun. Karena itu pusing ya. Aku yakin deh itu pusing. Nanti tanya aja nih, vendornya mesti kan bukan orang Indonesia itu kalau kayak gitu ya. Ngecornya miring-miring itu ya udahlah, itu aneh lah, dan itu kan teknologi ya. Apa pandangan Om Wira kepada teknologi zaman sekarang lah ya. Ini teknologi zaman now ini kan terus dengan perubahan teknologi yang sedemikian banyaknya, terus ya zaman sekarang itu kan cepet banget lah ya alur informasi itu masuk ke kita. Itu tuh sebenarnya nilainya tuh positif atau enggak sih buat dunia industri konstruksi? Kan kita sebenarnya kan industri tradisional ya, lebih ke arah ngecor itu kan ya, dari dulu kan ngecor ya kayak gitu kan, nggak mungkin kan berubah kan. Tapi kan dengan masuknya teknologi itu apakah memberi efek positif? Menurut Om Wira gimana ya di dunia konstruksi selama ini ya? Coba baik, ada bayangan nggak? Kalau terkait ini ya, apa, teknologi lah. Teknologi, ya kalau aku coba ngambil dari ini ya, people, culture, and system. Nah, dari 3 hal utama ini, teknologi itu posisinya di mana? Di sistem salah satunya kan. Jadi dengan perkembangan dunia konstruksi ini, sistem digitalisasi, sistem mengefektifkan dan mengefisiensikan pelaksanaan itu sangat baik ya dengan perkembangan yang ada. Nah, ini aku ambil satu case ya. Tadi yang Sealala nih. Ini saya coba yang proyek terakhir, duplikasi jembatan Kapuas. Oh, Kapuas, oke. Biar agak beragam. Ya. Nah, jadi duplikasi jembatan Kapuas kemarin ada satu case di mana kita ada perubahan desain dari timbunan operate itu menjadi pile slab. Nah, itu kita menggunakan beam. Kita menggunakan perangkat beam. Jadi kita coba mengaplikasikan fasilitas yang disediakan perusahaan. Nah, dengan pelatihan-pelatihan kemarin kita benar-benar implementasikan beam itu di proyek duplikasi jembatan Kapuas. Dengan kita mengimplementasikan BIM tersebut, banyak banget keuntungannya. Ini bukan saya ngejual ya atau apa ya, tapi ini yang kami alamin. Dari proses perencanaan perubahan dari timbunan itu menjadi pile slab,
itu kita bisa mencoba memproyeksikan, simulasikan real kondisi yang ada, existing. Jadi dengan kita mencoba mengaplikasikan BIM tersebut, perencanaan itu bisa kita matang banget. Dari perencanaan, kemudian eksekusinya seperti apa, sampai ke memitigasi resiko yang terjadi, baik itu secara internal maupun sosial. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena dengan kondisi kita coba dengan menggunakan timbunan, itu ternyata kaki timbunan itu kemarin sampai ke gedung-gedung sekitar. Sebelahnya, karena terlalu miring gitu ya. Sedangkan batasan pembebasan sudah dibatasin kondisinya. Tapi kondisi timbunan itu posisi jembatan di tengah kota, di mana akses untuk loading unloading DT semua hal itu sangat apa ya? Kalau menurut aku resikonya sangat besar. Nah, itu tadi baik secara proses pelaksanaan, eksekusinya, kemudian mitigasi terhadap resikonya, sosialnya, dan di BIM itu juga sampai 4D, 5D ataupun CDA. Di situ bisa kita lihat kondisi pengelolaan waktunya seperti apa, biayanya, perencanaan dan realisasinya seperti apa, dan laporan-laporan yang kita sajikan itu bisa lebih efektif dan efisien. Kalau itu menurut saya sangat-sangat ini ya, sangat benar-benar sangat membantu di proyek yang terakhir ini. Dengan output apa? Metode kerja yang lebih matang. Kondisi-kondisi kayak yang tadi, pengelolaan waktu, biaya, semuanya bisa kita atur. Dalam arti bisa kita monitoring dengan baik. Itu kalau menurut saya. Berarti teknologi ini, nah katanya salah satunya BIM ya, orang bilang BIM lah. Kalau kita kan ya deso-deso dikit BIM lah. BIM ini ternyata sangat bermanfaat karena tadi ya bisa berarti mungkin kayak dari awal tuh yang nggak bisa bayangin akhirnya bisa bayangin gitu ya, lebih gampangnya ya. Nah, lebih gampangnya gitu. Jadi kita itu dulu tuh nggak kepikir kan, timbunan, ternyata setelah dipasang seperti ini, itu mungkin lebih gampang juga ya untuk jelasin ke stakeholder eksternal ya. Kita paparan kemarin enak. Paparan kan udah ada gambar ini loh Pak, sampai sini nih, Bapak mau. Ternyata sampai sini kalau timbunan. Analisanya kita tampilin. Ya, kan mereka lebih kan ya menjelaskannya jadi lebih gampang dan. Tapi ada satu lagi nih. Kenapa? Kalau dari yang saya sebutin tadi memang nggak saya lanjutin ya. People, culture, system. Dari ketiga ini ada hal yang paling utama dari hal itu. Jadi kan bahasa perangkat ataupun teknologi ataupun kebiasaan kita, karakter kita, culture tadi. Itu yang paling penting menurut saya itu people. Yang harus dibentuk. Ya, selaras dengan apa yang telah menjadi visi misi juga dari perusahaan. People. Karena apa? People itu bukan hanya sebagai sumber daya manusia saja, tapi people itu aset yang sangat berharga. Di mana people itu ialah penggerak dari si culture, si sistem, agar bisa menjadi lebih baik lagi dalam pengelolaan perusahaan. Itu sih kalau menurut aku people-nya. Sistemnya tinggi, ataupun teknologinya tinggi, culture-nya nggak ada, misalkan, ataupun ada atau nggak ada, misalkan nggak ada karakter, dikarenakan ya tadi, people-nya tadi nggak menciptakan hal tersebut. Karena orangnya ya. Betul, jadi memang orangnya itu, yang subjeknya itu memang hal yang menurut saya tuh ya aset yang sangat berharga sih. Jadi boleh dibilang itu people itu aset yang berharga di Wika ini, salah satunya people itu ya. Iya. Karena sebenarnya ya apapun perubahan yang mau sekarang kan lagi ngetren transformasi. Semua kan harus transformasi kan. Transformasi itu sebenarnya kalau people-nya nggak mau transformasi, mau sistemnya dibikin apa, BIM-nya setinggi apa, nothing tulus dia. Tapi orangnya udahlah Pak, nggak mau pakai BIM, ya udahlah, ya gitu aja. Yang penting kerja, bukan kerja itu penting. Yang jadi penting kesannya kerja. Kayak gitu. Iya, benar-benar. Masuk jam 8, scan itu. Tapi kalau memang people-nya sudah ngerasa, wah dalam diri aku, ya tadi ya, transformasi, akhlak ya, itu memang benar-benar ada perubahan kan. Itu otomatis akan ngerasa sendiri, wah jam 8 kurang nih, langsung cepat-cepat. Jadi itu tadi memang yang harus benar-benar dibentuk tadi itu harus ya di people-nya, otomatis akan culture kebentuk secara otomatis dan sistem itu akan sangat mudah untuk kita aplikasikan. Betul. Setuju. Itu sih. Benar banget nih teman-teman. Jadi ya memang people tuh penting banget lah buat faktor transformasi ini. Kita harus ya lebih ngembangin lagi gimana people kita inilah semua sobat infra ya, yang ada dimanapun kita berada ini, kita ya harus gimana caranya meningkatkan keinginan kita lah. Tadi seperti kata Om Wira kan, jangan apa itu kerja itu yang penting kerja. Iya. Tapi jangan
yang penting kerja, tapi kerja itu penting. Oh, kerja itu penting. Nah, itu. Ingat, kalau nggak kerja nggak makan. Nah, gitu. Nggak gajian nggak makan, ingat ya. Jadi penting. Jangan yang penting kerja. Itu kebalik. Tetap kita harus memberikan yang terbaik lah buat Wika ya. Tempat kita cari makan kan di sini Ya, juga, betul. sobat-sobat infra ya. Nah, ini mungkin kan udah lama nih Om Wira kan di dunia konstruksi ya. Nah, ini kalau menurutku apa sih yang jadi pembeda industri konstruksi ini sama industri lain ya? Apa sih bedanya industri konstruksi sama industri lain? Apa sih yang jadi menarik kan sekarang, apalagi Gen Z ya, ini banyak mungkin penonton Gen Z ya. Kan sekarang pada sukanya startup, Pak. Om Wira tahu nggak? Sekarang itu kalau anak-anak muda itu ditanya pengen jadi YouTuber, Pak. Iya. Aku juga bingung nih, pengen jadi YouTuber, TikToker, selebgram. Kalau yang itu lulusan kampus ternama itu sekarang pengen kerja di mana? Dulu kan pengen di Wika saya. Betul. Sekarang pengen kerja di apa? Startup. Wah, startup ini Iya. apa? Nah itu apa sih yang menurut Om Wira apa bikin ini tuh sesuatu yang Beda ya. beda dan menarik gitu loh. Sebenarnya kita tuh masih menarik industri ini. Kenapa sih? Apa yang buat beda? Kalau ini jawab ya. Ya, boleh silakan. Jadi gini, Jawab, Om. jawab. Kalau menurut saya ya, itu tadi ya, untuk dunia konstruksi dengan dunia industri lainnya, itu yang sangat membedakan ya tadi, di awal tadi yang sempat kita singgung ya, dunia konstruksi itu unik dan menantang. Itu. Jadi misalkan dunia industri yang lainnya itu hampir melaksanakan setiap harinya kerjaan seperti itu. Misalkan contoh ya, misalkan kita lihat pabrik hal seperti itu. Kalau untuk dunia konstruksi kita ini, misalkan kita dikasih case satu project untuk menyelesaikan project yang pertama untuk bikin duplikasi pekerjaan yang sama. Belum tentu kita melaksanakannya itu akan sama prosesnya dengan yang kemarin. Itu tadi kita dituntut untuk satu, cepat beradaptasi dengan kondisi yang baru. Kita dituntut untuk berinovasi terhadap perkembangan teknologi untuk kita bisa lebih efektif dalam penyelesaian proyek yang tadi katanya sama, kondisinya sama benar, suruh bikin duplikasi tapi dengan kondisi yang berbeda seperti itu. Dan juga ada hal yang terkait, sama-sama tahu ya, proyek itu ataupun dunia konstruksi itu memiliki threshold ya. Dalam artian ada kesepakatan yang benar-benar dibatasin, baik itu secara waktu, baik itu secara biaya, risikonya juga dibatasin seperti ini. Kondisi scope of work-nya juga benar-benar dibatasin. Jadi memang dunia konstruksi itu ya semuanya itu sesuatu yang dibatasi, tetapi sangat banyak potensi untuk mengeksplor. Ya kalau bahasa simpelnya itu diikat tak bertali. Kalau diikat tak bertali itu kita tuh diikat seolah-olah, tapi kita masih bisa explore gitu. Tapi nggak kelihatan talinya gitu. Dalam arti tadi kita itu ada batasan loh. Oh, kalian itu menyelesaikan tuh dari A sampai sekian waktunya. Biayanya itu sekian, dibatasi HPS apa-apa gitu kan. Nggak bisa lebih 110 atau apa, kecuali kondisi-kondisi kan. Banyak hal, waktu yang lain-lain, resiko pun harus dibatasi secara internal apa-apa. Tapi di dalam itu kita bisa mengeksplor lebih besar lagi, bisa mengeksplor lebih banyak lagi apabila kita benar-benar memahamin dunia konstruksi itu ya. Ya betul, mungkin mudah-mudahan nih buat sobat infra yang suka tantangan, udah cocok banget lah. Tantangan, masalah pasti akan datang bertubi-tubi, tapi tetap sabar. Pokoknya kuncinya itu transformasi tadi. Betul. Dengan mentransformasi diri untuk beradaptasi, berinovasi, kolaboratif. Nah, itu memang benar-benar cepat nyelesain kondisi. Sip, mantep banget. Nah, mungkin aku tanya lagi satu nih. Ya, ada beberapa, mungkin ini kan jadi MP kan setahu udah 2 proyek ya, ditatakan sama di duplikasi jembatan Kapuas ya. Kira-kira kalau manajer proyek ini kan ngelolanya kan udah macem-macem. Dari ya tadi orangnya udah macem-macem lah, itu kan kita urusin, namanya manajer kan, manage semua ya. Kira-kira apa sih yang merasa puas bagi MP itu apa ya? Mungkin ada gitu. Aku puas kalau Mas ya, gajiku naik gara-gara jadi MP misalnya gitu, apa gitu. Mungkin ada yang bikin puas itu. Ada sih. Apa-apa? Jadi ya menarik ini ya. Pertanyaan
out of the box ya. Dalam artian bukan dunia konstruksi, tapi Bukan. lebih ke batin ya. Batin ya. Jadi gini, kalau bicara memuaskan ya memang harus memuaskan ya. Jadi gini, kalau aku ngelihatnya dalam artian standarnya suatu proyek yang di dalamnya itu ada personil dari MP sampai ke level terbawah. Nah, itu yang paling standar banget ialah kita bisa mencapai RKP. Itu standar ya, itu jawaban standar. Wah, aku bisa mencapai RKP nih, puas. Rencana kerja proyek ya. Betul kan? Margin, waktu, ya semua quality apa yang tercapai itu puas. Benar kan? Pasti itu standar. Semua itu. Apalagi melebihin dari RKP, merasa puas lagi gitu kan. Nah, tapi ada hal yang lebih dari hal itu. Kalau aku, ada hal yang lebih dari hal itu, salah satunya saat masa pelaksanaan. Nah, ini kalau aku lihatnya poinnya di sini. Bukan hanya selesai, margin sesuai, terus kemarin diresmiin sempat oleh Pak Presiden ya. Alhamdulillah kemarin jembatan duplikasi diresmikan oleh Presiden, itu puas banget teman-teman. Tapi ada yang menurut saya secara poin intinya saat masa pelaksanaan, di mana saat masa pelaksanaan itu kita belajar memanage orang, itu ya, memanage orang, memanage sumber daya, memanage semua fungsi dengan kondisi-kondisi yang beragam, macam-macam lah ya. Selama masa pelaksanaan, kendala dari komersial seperti ini, kendala safety seperti ini, kendala teknik seperti ini, itu ngumpul kan larinya ke sini gitu. Kan? Walaupun tetap bareng-bareng kita karena solusinya. Ujung lah ya. Ya ujung. Jadi itu tadi kita dapat pengalaman baru. Itu beda puasnya dengan puas yang tadi ya. Kita bisa memanage teman-teman, sumber daya semuanya itu bisa selesai proyeknya, kemudian bisa hasilnya bagus, itu tadi bonus. Dalam arti bonus tuh, margin nih sesuai RKP, ya itu lebih ke bonus kalau aku ngeliatnya. Tapi kita bisa memanage teman-teman, sumber daya semuanya itu dengan baik, itu yang menurut aku, sampai dengan proyek itu selesai dengan baik, itu menurut aku yang paling memuaskan. Dan ada hal yang sedikit unik, saat kita sama anak kita lewat berapa tahun kemudian, itu kan bisa jadi cerita masa tua gitu. Bangga lah ya. Ini abah nih yang bikin ini dengan teman-teman gitu kan. Rasa bangganya itu ya. Abah sama teman-teman ini dulu sama ini sama itu bikin ini, kan beda itu. Auranya beda. Nah, di situ sih kalau menurut aku. Memang jadi kalau kita lihat nih, selain menikmati hasil, puas hasil, tapi ternyata puas proses ya. Betul. Jadi proses yang kita lewati untuk mendapatkan hasil yang kita tuju tadi dengan kan rencananya itu RKP ya. Kan kita hasilnya sesuai RKP tadi ataupun melebihi. Tapi kita tetap menikmati proses yang terjadi, dan proses itu tuh merupakan kepuasan tersendiri ya. Jadi ini mungkin Sobat Infra itu ya mungkin saat ini masih berproses semua ya, belum merasakan hasilnya. Tapi ketika kita mencintai proses kayak Om Wira ini, ya kita bisa lihat lah. Nanti Om Wira ini kan bisa cerita dengan bangganya karena dia menikmatin setiap proses yang dia lewatin. Jadi dia itu ya puas aja ngeliat prosesnya, dan ketika kita puas proses itu nanti kan mesti kita berusaha untuk lebih ya. Akhirnya hasilnya mesti ya bisa melebihi dari ekspektasi kita lah. Mungkin ekspektasinya cuma segini, ternyata lebih lagi. Ini memang keren banget sih Om Wira ini ya. Buat Sobat Infra ini yang dimanapun mereka berada ini kan nggak mungkin Pak, ini kan mungkin banyak anak-anak baru nih, atau bisa jadi kan ini nanti di YouTube ya. Mungkin kan di YouTube kan bisa jadi kita dilihat sama orang-orang biasa, mungkin adik-adik yang masih kuliah gitu ya, yang masih mau berusaha untuk masuk dunia konstruksi, atau mungkin masih ada staff-staff yang lagi masuk proyek, atau masih yang baru kasih kemarin sore gitu kan ya, kan banyak lah ya. Itu ada yang nggak? Mungkin tips khusus lah. Kalau mau jadi MP itu gimana sih? Ada nggak kiat atau saran gitu? Manajer proyek itu apa sih yang harus dilakuin? Gimana langkah-langkahnya gitu? Mungkin ada kiat-kiat khusus lah buat kita semua lah ini, Sobat Infra semua ini. Oke. Ini benar-benar pertanyaan menjebak ini. Benar-benar kok menjebak lagi? Jadi gini, kalau saya dimintain saran dan kiat, ya sejujurnya saya belum pantas sih memberikan saran ataupun
kiat-kiat ya untuk karena yang mungkin yang harus diberi saran itu saya biar saya bisa lebih baik lagi memanage proyeknya. Tapi bolehlah sedikit apa yang bisa saya sampaikan dan apa yang pernah sempat saya pelajari ya, dan insya Allah semoga bermanfaat ya saran ini. Yang pertama itu jangan pernah kita meremehkan hal-hal kecil dan tetap fokus pada prioritas utama. Itu kalau menurut aku ya, tolong banget jangan pernah kita meremehkan hal-hal kecil dan tetap fokus pada hal-hal besar yang menjadi prioritas. Itu. Kita tidak akan pernah bisa melakukan hal-hal kecil dengan baik dan benar. Begitu juga kita tidak akan bisa melakukan hal-hal besar dengan baik dan benar. Maksudnya apabila kita tidak bisa melakukan hal-hal kecil dengan baik dan benar, maka kita tidak akan juga bisa melakukan hal yang besar. Itu bukan kata aku ya, itu kata William McRaven. Saya mengutip dari quotes-nya beliau, seseorang itu tidak akan bisa melaksanakan atau melakukan hal-hal kecil dengan baik dengan benar, dan juga tidak akan bisa melaksanakan hal. Jadi maksudnya gini, maksudnya itu kadang hal-hal besar itu ialah hal-hal kecil yang di PHP-in. Ya, jadi bahasanya PHP. Gimana? Jadi kadang itu hal-hal besar itu terjadi karena hal-hal kecil yang kurang jadi perhatian. Pasti pengalaman. Wah, itu masalah kecil santai. Masalah kecil udah nanti aja dibahas, ada yang lebih prioritas. Gak apa-apa. Kecil numpuk jadi besar. Oke. Nah, itu jadi tadi yang pertama saya bilangin, jangan pernah meremehkan hal-hal kecil, tapi tetap fokus pada hal-hal prioritas yang besar. Nah, itu salah satu mungkin ya kiat ataupun saran, dan tak lupa juga tetap ya kita harus tetap dalam artian mengasah kemampuan kita untuk kita baik itu dalam proses mengintegrasi batasan proyek, dalam proses pengelolaan biaya, pengaturan waktu, manajemen risikonya seperti apa, sumber daya yang ada seperti apa, itu dibungkus dalam prosedur yang sudah ada dari perusahaan, kita jalanin dengan baik, termasuk juga stakeholder tadi ya, itu masuk dalam situ juga eksternal, itu sesuai semua dengan prosedur, itu akan menambah kemudahan dalam kita memanage suatu proyek. Tadi kan bahasanya kan pertanyaannya saran atau kiat ya, yang tadi jangan meremehkan hal-hal yang tadi, kemudian juga ya tadi kemampuan dasar kita terkait dengan proses-proses proyek, hal seperti apa. Itu sih kalau menurut aku. Jadi tetap kalau aku boleh simpulin sih, kita itu harus jangan menyepelekan masalah lah ya tadi ya. Jangan menyepelekan masalah, terus tadi sih kalau tak lihat juga planning itu sesuatu yang penting ya, berarti ya kan kita harus gimana merencanakan tadi sumber daya dan sebagainya, juga controllingnya tentu saja, controlling di perjalanannya itu seperti apa. Jadi tapi kalau tak lihat ini sebenarnya nilai plusnya itu satu kalau di Om Wira ini. Yang Om Wira sendiri, ya tahu ya, tetap merendah teman-teman. Jadi tetap merendah, dengan tetap merendah merasa kita nggak punya ilmu kan. Kita itu berusaha gimana Sobat Infra untuk, aku tuh ilmunya sedikit. Coba kalau diperhatiin dari tadi Om Wira itu, aku tuh nggak bisa Om. Tapi kita lihat udah 2 proyek kan dijalanin, ngakunya masih junior kan, tapi ya seperti itu. Ya. Mungkin itu sebenarnya jadi nilai positifnya Om. Jadi kan dengan perasaan seperti itu kan rasa ingin belajarnya, rasa ingin tahu lebih nambah kan. Jadi ya itu mungkin aku lihat tuh nggak cepet puas diri lah. Jadi mungkin Om Wira ini lebih, aku tuh harus bisa lebih lagi. Dan itu mungkin menjadi nilai plus Om Wira, tapi Om Wira mungkin nggak ngerasa itu ya, karena udah biasa aja, aku emang kayak gini stylenya kali. Mungkin ya, aku kan juga nggak tahu nih, karena belum psikolog sih ya. Perkiraan blow on aja ini. Ya mudah-mudahan. Memang benar sih, dalam artian bukan akunya, memang aku ya harus banyak belajar sih kalau aku. Dalam artian jangan merasa puas dengan apa yang ada. Ya itu tadi kita, ya tadi kan balik tadi ke pertanyaan tadi, misalkan kita disuruh ngasih saran atau kiat, itu tadi kita harus jangan menutup diri ya. Kita harus membuka diri untuk kita mengeksplor lagi, terus juga membuka diri terhadap perubahan-perubahan yang ada dari tadi yang misalkan transformasi, akhlak apa-apa. Ya kita harus welcome, harus terbuka, terus jangan malu untuk selalu belajar dan mengajar.
banyak ya fasilitas yang bisa kita manfaatin. Hmm. YouTube kayak gini kan salah satunya kan aku bisa belajar dengan hal-hal yang seperti ini. Kemudian juga bukan hanya di lingkungan project, bisa ke departemen, ke divisi, ke pusat, ke antar divisi, antar departemen. Itu banyak banget hal-hal yang bisa menjadi fasilitas untuk kita terus belajar. Oke, sip. Ya, semoga bermanfaat ya. Mantep banget ini. Tapi adik-adik. Oke, sebelum ini kan kalau closing itu kayak di podcast yang lain lah, Om. Kan mesti ada lah. Ini kalau aku sih podcast closingnya ini mungkin ada nggak sih kayak moto lah. Kan dalam ini terutama di dunia kerja ya, dunia konstruksi ini ada nggak sih kutipan atau moto hidup yang ini gue banget nih yang harus gue lakuin nih kayak gini nih. Mungkin bisa di-share apa sih? Apa moto dalam bekerja lah, moto dunia konstruksinya seperti apa? Sebenarnya kalau moto ya nggak ada ya. Dalam artian bukan dari aku sendiri. Oke. Aku pun masih junior dan masih melihat orang-orang yang sudah sukses. Itu simpelnya gitu kan. Oke. Kita akan melihat, akan mengcopy sesuatu yang menurut kita baik. Nah, jadi aku sedikit ngambil kutipan yang sering disampaikan oleh salah satu direktur kita. Mungkin gak usah disebutin ya. Pak Ajar namanya. Iya. Nanti dikat itu. Gak usah disebutin, tapi langsung ngomong. Kan? Jadi itu jujur itu kena banget ya. Kena banget di aku. Kalau nggak salah itu mungkin sudah sering denger ya beliau nyampein ini ya. Tapi itu menarik loh menurut aku. Dari filmnya Top Gun ya, Maverick ya. It's not the plan, it's a pilot gitu kan. Nah itu kalau menurut aku ya realitas banget ya. Ini bukan terkait dengan si barangnya, bendanya, pesawatnya, kendaraannya, apapun itu, proyeknya. Kalau di kita konstruksi ya, ini bukan terkait dengan proyeknya, kondisinya apa-apa, tapi ini terkait siapa yang menjadi role model di situ. Siapa yang menjadi pilotnya, siapa yang membawa itu kendaraan, siapa yang membawa itu pesawat gitu kan. Kalau aku lihatnya di situ memang benar yang dijelasin oleh beliau. Artinya mau itu kondisi proyeknya, wah lapangannya kayak gini, karakter pekerjaannya kayak gini, punya anggota yang kayak gini, punya lingkungan, pokoknya dengan beragam kondisi. Tapi kalau pemimpinnya atau pilot tadi, dia bisa menggabungkan hal itu, bisa memanage hal itu, bisa membawa ini kendaraan, ini project ke targetnya dengan sesuai dengan rencana, menjadi jauh lebih baik. Nah itu tadi, itu intinya di situ. Di pilotnya itu. Ya sebenarnya sudah pada tahu ya. It's not the plan, it's the pilot. Ini sudah pada tahu semua ya. Dalam artian ya memang tergantung dari siapa subjeknya, people tadi, dengan siapa subjeknya, mau dibawa kemana sih kapal ini, dengan kondisi kapal yang mungkin ataupun proyek yang dapat remote area, proyek yang mungkin minus, tapi kalau dia kelola dengan baik, dia menjadi role model yang baik, dia bisa mencontohkan akhlak tadi dengan baik ke teman-teman, ke anggota mereka, ke lingkungan sekitar, otomatis hal positif akan tumbuh, semangat baru akan tumbuh, mereka akan sama-sama untuk bawa ini project, ini kapal, ini mobil atau apalah itu sama-sama untuk jadi lebih baik. Kalau aku sih itu sih. Itu kena banget kemarin tuh. Itu kena banget. Keren banget ke project ya. Iya. Berarti gimana caranya jadi role model lah ya. Memang ini salah satu role model kita ini. Salah satu MP mungkin paling muda saat ini ya. Wah, banyak. Ada yang lain yang lebih muda. Repot yang bagian editing banyak hoax. Tapi nggak apa-apa. Harus diedit. Emang ini kan kita lihat ya. Keren banget tadi. Intinya ada role model teman-teman. Sobat Infra semua pokoknya role model. Gimana caranya kita menjadi role model yang baik. Betul lah. Jadi role model untuk diri kita sendiri. Role model untuk diri kita sendiri, mantap. Untuk orang sekitar. Itu sih. Mungkin itu aja sih pembicaraan expert sharing Infra 2 pada saat ini ya. Ini karena tadi nggak di briefing sama sutradaranya gimana closingnya. Jadi ya udah kalau gitu kita closing aja teman-teman yang belum like and subscribe. Jangan lupa like and subscribe juga. Kalau perlu keluarga, anak, istri, ya kalau istrinya 2 juga dikasih tahu. Pokoknya semua kasih tahu buat subscribe.
biar nanti kita dapat AdSense, pendapatan lain-lain Infra 2. Oke, terima kasih. Amin. Mungkin itu ya, kita closing dulu. Makasih. Makasih Pak Wira. Thank you.